Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat marilah tidak lupa kita sampaikan senantiasa untuk Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari tanda ketulusan cinta kita kepada beliau, sehingga kita kemudian akan mendapatkan balasan untuk usaha kita mencintai beliau. Dengan demikian ikatan ini mudah-mudahan menjadi bagian dari pemenuhan syarat mendapatkan syafaat di akhir kelak, di kehidupan akhirat. Ibu-ibu sekalian, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk pada pelajaran baru yang berkaitan dengan fi'il mudhari. Penekanan utamanya adalah pada fi'il mudhari. Bagaimana cara kita memahami serta bagaimana cara kita membaca dengan benar ketika sebuah kalimat dalam bahasa Arab diantaranya didahului oleh lam, dan apa perubahan yang bisa terjadi bersamaan dengan didahuluinya ketika didahului dengan atau oleh lam. Ibu-ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan berlatih lebih lanjut sebagai penguatan terhadap apa yang sudah kita kaji pada pelajaran kita sebelumnya. Untuk itu ibu-ibu Bapak sekalian, mari dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafian warzuqna fahman wasian birahmatika ya arhamar rahimin. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjut ya pelajaran kita dengan tadribat. Kita akan bahas bagian tadribat pada kesempatan kali ini. Ya, kita ulang terlebih dahulu bahwa pada pelajaran kita sebelumnya untuk mudhari pada dasarnya mudhari itu akhirnya dibaca dhammah. Atau ketika dia jamak akhirnya kita melihat ada waw dan nun. Gimana Bu Sur? Pada dasarnya mudhari itu diawali dengan diakhiri dengan dhammah. Atau kalau untuk jamak kita melihat ada waw dan nun. Nah, sedangkan untuk yang muannas yang anti ujungnya diakhiri dengan ya nun gitu ya. Jadi pada dasarnya itu mudhari itu berakhiran dhammah atau waw nun atau ya nun. Pada pelajaran kita sebelumnya yang berakhiran dhammah bisa berubah menjadi sukun
ketika didahului oleh lam. Yaqra'u didahului oleh lam menjadi lam yaqra'. Kemudian aqra'u ya di nomor 3 berubah menjadi lam aqra'. Begitu juga bahwa fiil mudhari yang awalnya dhammah jika didahului oleh la yang bermakna jangan, itu juga berubah dari dhammah menjadi ujungnya sukun. Taf'alu dalam kondisi dasar ketika didahului oleh lam berkembang menjadi la taf'al. Nah, berikutnya nomor 5 juga kita lihat tadi taktubu adalah awal, kemudian didahului oleh lam menjadi lam taktub. Oke. Berikutnya perubahan yang serupa juga selain bisa kita lihat ketika sebuah kata didahului oleh lam ya, didahului oleh lam yang berarti tidak atau bisa berarti belum. Kita lihat hal yang sama juga ketika fi'il mudhari didahului oleh huruf lam. Ya, harfu lam, kata la ya yang mengindikasikan perintah. Contoh seperti yang kita lihat di nomor 7. Yaktubu. Kemudian ada la menjadi lam, huruf lam yang dibaca li menjadi liyaktub. Yaktubu menjadi liyaktub. Ditambah dengan fa menjadi fal yaktub. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang terjadi pada fiil mudhari yang tadi adalah ketika untuk tunggal. Ketika untuk tunggal. Nah, bagaimana ketika untuk jamak dan bagaimana ketika untuk muannas anti ada perubahan juga yang terjadi. Untuk anti yang biasanya standar awal yang kita temukan itu diakhiri dengan ya nun, ketika didahului oleh lam itu nun tidak muncul menjadi lam tarji'i yang merupakan pengembangan dari tarji'ina. Ya, yang awalnya tarji'ina didahului oleh lam menjadi lam tarji'i. Yang awalnya tantazirina menjadi la tantaziri. Yang awalnya tarkabina menjadi litarkabi didahului oleh wa menjadi wal tarkabi. Itu yang kita lihat ya, itu yang kita lihat pada pelajaran kita yang sebelumnya ya, pada pelajaran kita yang sebelumnya. Untuk itu sekarang kita akan kembangkan lagi bermodalkan kalimat-kalimat tersebut, kita akan mempelajari kalimat-kalimat lain yang serupa, kalimat-kalimat lain yang juga menggunakan yang mengandung fiil mudhari didahului oleh lam atau didahului oleh la atau didahului oleh li. Gitu ya yang kita sudah lihat contoh itu ya, ada lam yang bermakna tidak atau bermakna belum, kemudian la yang bermakna jangan, kemudian harfu lam li yang bermakna mengindikasikan makna perintah. Nah, sekarang kita langsung praktikan dengan nomor 1. Nah, kita bisa mulai dari Pak Bambang terlebih dahulu ya, Pak Bambang untuk nomor 1-nya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yaqra salimun ad-darsa saniya walam taqra kazalika Laila. Lailan ya. Lailun ya. Kazalika Lailun. Terus Ustaz, terus guru. Ya, silakan terus sampai selesai untuk nomor 1. Baru nanti kita lanjutkan dengan pendalaman. Lam yusajjil salimun
ad-darsa saniyah walam Nah, ini. sajil. Salah. Walam tasajil kazalika laila lailun ya Oh, yang ini. lam yazkaru Oh, bukan yang itu. lam yadkar salimun ad-darsa saniyah walam tadakkar kazalika lailan lam yuroji salimun ad-darsa saniyah walam tarji kazalika lailan lam yudoli salimun darsa saniyah walam tadoli kazalika lailan. Udah Bang Guru. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bambang. Tahap selanjutnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, dari segi makna, tadi itu sebuah langkah awal ya untuk menumbuhkan keberanian, untuk mengembangkan kebiasaan baru dalam belajar bahasa, yaitu membaca tulisan yang ada di hadapan kita. Nah, jadi itu dibiasa gitu. Ada yang memang kita duga ada yang seperti biasa ya, ada yang sudah bisa dibaca dengan pas sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Ada juga yang belum pas seperti biasa. Yang belum pas ini bisa jadi karena memang ada yang kita lupa, atau bisa juga bisa jadi karena memang kita belum tahu sama sekali, gitu ya, belum tahu sama sekali. Ya, silakan untuk kalimat-kalimat yang ada di nomor 1, apa ada yang belum terpahami atau mungkin sudah diantisipasi terlebih dahulu, sudah dibaca dengan dikaji dengan cara melihat daftar kosakata yang ada di akhir buku. Tapi kalau misalnya belum atau ternyata sudah, namun lupa, silakan itu yang kita bahas terlebih dahulu. Yang satu baca, yang kedua mencatat. Betul nggak Pak Guru? Yusajil. Sajil. Sajalah yusajil. Mengingat. Emang itu sajalah Yus, mendapat. yes. Nggak ada. Kir. Yang ini yusajil, saya lihat sih mencatat. Kalau saya lihat di kamus. Kalau nggak salah apa saya majalah Bu, menurut Ibu? Bukan majalah. Belum, kalau lihat di belakang belum ketemu sih sajalah yusajil kan di sin kan. Mencatat. Mencatat ya. Iya, kalau saya lihat sih, kalau ini makin kir mah udah ketahuan, mengingat gitu ya. Mengulang bukan yudakiro bukan mengulang-ulang Pak. Dakaro yudakiro. Sebuah kata tidak harus dipahami seperti seorang laki-laki yang diharapkan setia satu pasangan hidup semati. Bisa dipahami demikian ya, bisa dipahami demikian. Sama dong sama yuroji itu. Iya. Murojaah bukannya mengulang, menghafal itu ya.
Iya, sama. Ini kan yuraji'un kan bukan dari yuraji' dari itu. Mengulang sama mengingat hampir sama jadinya ya. Ya itu semakna itu kan memang artinya Iya. kata-kata itu tidak Itu ya. Mengingat-ingat, Kata-kata itu tidak mengulang-ulang, jauh-jauh mengingat-ingat. gitu. Mengingat-ingat kan berarti itu juga mengulang-ulang kan dalam Iya. pikiran. iya. Lu udah murojaah belum gitu. Kan murojaah Ulang ya. zikir. Yutogi juga yutoliak. Sama itu sama itunya membaca. Saya lihat di belakang mah. Ya, membaca tapi dengan lebih, Bacanya beda nantinya ya kali ya. dengan teliti. Mutola'ah kan dari situ ya, yutoli, Iya, mutola'ah. betul. Iya. Iya. Tadi Pak Bambang darsanya Nanti dimasukin dulu, nggak? nanti dulu. Oh iya. Nanti Baru makna, Bu. Nanti dulu, pelan-pelan. Oh. Sabar. Supaya mental kita siap untuk maju lebih lanjut ya. Artinya usahakan pada posisi ini ya, Pak Bambang, Ibu Nuri, Bu Suryana, pada level ini usahakan jangan ada satu ungkapan yang tidak dimengerti. Iya. Ya, insya Allah. Tidak dimengerti gitu. Apakah kemudian pengertian kita pas atau tidak itu soal lain ya, soal lain. Iya. Gitu. Ya sudah. Tolak apa tolak sih? Tolak. Tola'ah, Tadi tolak. Di belakang ada ini, Pak. 159. Tola al-badru gitu ya. Bapak untuk nyanyi gitu tuh banyak orang-orang pada itu. Tola al-badru alaina min sani. Gimana Pak Bambang, sudah bisa dipahami? Tolak apa kok maksud? Ya, itu apa tadi Bu Nuri? Membaca di belakang ada sih Pak Bambang halaman 159. Nomor 2 atau nomor 3 dari bawah. Atasnya roja'a yuroji'un, tola'a yutoli'un. Oh iya, membaca. Iya. Ya, Pak Guru. Bisa ya, bisa dipahami ya. Ya. Ya, jadi bermodalkan pemahaman tadi sekarang ya, bermodalkan pemahaman tadi itu dua level sudah kita lalui. Artinya Bapak sudah tahu huruf demi huruf yang digunakan, Bapak juga sudah tahu maknanya. Sekarang kita fokus ke peningkatan kualitas kemampuan membaca. Pelan-pelan saja sehingga nanti bisa kita bisa kita dampingi, bisa kita bantu untuk menemukan apa aspek kebahasaan terkait cara membaca yang bisa kita perbaiki ketika itu memerlukan perbaikan. Silakan Pak, diulang. Lam yakro salimun ad-darsa ad-darsa saniya walam takro kazalika laylan. Iya. Baik. Jadi yang pertama, mohon maaf Pak Haji ya. Pertama ini sebagai katakanlah implikasi atau dampak kita kurang latihan, atau kalau latihan kemudian kita karena guru kita ingin menyenangkan hati kita, itu tidak ada perbaikan. Mungkin bisa jadi demikian karena tidak ingin mematahkan semangat kita. Jadi terasa ada yang panjang pendek yang masih belum pas gitu ya. Panjang pendek yang masih belum pas. Coba diulang lagi tapi dengan catatan tadi, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak
apa namanya, tidak ada persoalan terkait dengan panjang pendek. Dicoba dulu. Lam yaqra, lam Nah, yaqra nah begitu. Salimun ad-dasas-saniyah. Nah, ini nih. Nah, ini nih berasa nih. Ada panjang pendek yang belum belum Oh ya, mendapatkan perhatian, iya. yang belum mendapatkan haknya, yang belum diperhatikan sebagaimana mestinya. Coba. Ad-dasas-saniyah Nah, oke, bagus. walam taqra kazalika lailan. Iya, oke. Itu dari segi panjang pendek sudah ya. Itu kalau kita bilang itu gampang sebenarnya gitu. Namun ibu-ibu, bapak sekalian, gampang itu pada tataran pengetahuan. Ya, belum tentu pada tataran praktik juga menjadi gampang. Itu yang terkadang menjadi persoalan ketika kita belajar bahasa. Orang menganggap, ini mah gampang, dia bicara dari segi pengetahuan. Nah, pada saat itu mungkin lupa bahwa hakikatnya bahasa itu bukan sekadar pengetahuan, tapi juga soal bagaimana penerapan. Nah, yang berikutnya, Pak Bambang, sebentar dulu. Sebentar dulu. Lam yusajji. Sebentar dulu, sebentar. Bentar, Pak Bambang. Sebentar dulu. Berikutnya, kalau Pak Bambang mendengar istilah alif bengkok, itu istilah itu bisa apa Bapak ada pemahaman tentang alif bengkok? Tambah ada iyanya, betul. Oke ya. Kalau Bapak mendengar alif bengkok, Bapak itu ya mengingatnya ya gitu ya. Yang alif bengkok itu dalam pemahaman Bapak yang Bapak sebut dengan ya itu ada titiknya tidak? Ada titiknya. Oke, Artinya ada titiknya. berarti itu dia persoalan kita ya. Saya pernah mengatakan bahwa ini buku kita ini di antara masalahnya di buku kita ini adalah dia tidak membedakan dengan tegas antara ya dengan alif bengkok dalam penulisan. Ya, dia tidak membedakan dengan tegas antara ya dengan alif bengkok. Nah, tapi kalau mengikuti pendapat yang lain ya, ini untuk pemula terutama, mungkin ini karena ditujukan untuk orang-orang yang pada masa itu sudah tidak punya persoalan dengan itu, sehingga tidak dimunculkan secara tegas. Tapi kalau kita merujuk ke pendapat yang lain bahwa kalau alif bengkok itu tidak ada titiknya, Pak Bambang. Walaupun bentuk dasarnya seperti iya. Oke. Walaupun bentuk dasarnya seperti ya, tetapi yang namanya alif bengkok itu tidak ada titik duanya. Sementara berarti sebaliknya, kalau namanya ya, kalau mau konsisten, yang namanya ya itu ada titik duanya. Ada titik duanya. Ini cara penulisan baru ya. Kalau penulisan lama dulu kan nggak ada bedanya. Ba, ta, sa itu nggak ada bedanya. Antara nun juga. Nun, ba, ta, sa hampir sama. Karena itu kan kayak steno lah zaman dahulu kalau kita kenal ya. Jadi posisi tulisan itu sekedar buat ngingatin gitu. Ngingatkan kita, oh kira-kira biar ini nih panduannya seperti ini. Kemudian yang kedua ya, Pak Bambang, tadi mudah-mudahan ini nanti bisa diingat terus, karena ini sebenarnya soalnya gampang ya. Gampang untuk secara konsep, secara pengetahuan bahwa kalau namanya ya itu ada titiknya, kalau namanya
alif itu tidak ada titiknya, walaupun seperti iya. Yang kedua, tuh, bagaimana membedakan setelah kita tadi membedakan antara ya dengan alif bengkok yang serupa tapi sebenarnya tidak sama. Yang berikutnya yang kita perlu juga untuk jadikan sebagai pelajaran adalah ada beda cara membaca huruf sebelum alif bengkok dengan huruf sebelum iya. Ya, huruf sebelum iya. Oke, sebelum iya. Bagaimana kalau sebelum ya, sebelum ya dia kasroh sebelumnya. Seperti contoh tadi, karena ya itu kan temannya kasroh. Seperti contoh tadi, di sini ada nunnya kasroh. Nah, kalau sebelum alif bengkok, ya sebelumnya itu fathah. Ya, sebelumnya fathah. Beda antar alif bengkok dengan alif yang lurus. Ya, alif bengkok dengan alif yang lurus. Dalam pengertian apa? Bahwa kalau alif bengkok, fathah saja. Kalau alif lurus, sebelumnya itu, ini kalau di akhir ya, kalau ini di akhir, kalau di akhir yang kita bicarakan ini. Kalau sebelum alif lurus, itu sebelum akhir dia fathatain. Ya. Kalau alif bengkok fathah saja, itu biasanya gitu. Kalau sebelum ini fathatain. Itu. Coba Pak Bambang ini baca dua kata yang sama-sama diakhiri dengan alif, tapi posisinya beda. Yang satu alifnya lurus, yang satu lagi alifnya tidak lurus. Silakan dibaca. Yang di atas Lailan. Yang di bawah Laila. Oh, ada yang ini ya, ada yang saya salah ucap ya. Gimana Bu Nuri? Bu Suryana? Enggak sih Pak, benar. Benar ya saya? Ya. Kalau alif bengkok sebelumnya fathah, kalau alif lurus sebelumnya fathatain. Fathatain. Saya sampaikan itu bukan tadi ya? Iya, betul. Iya, coba Pak Enggak. Bambang. Sebelum alif bengkok. Fathah. Oh iya ya. Oh berarti ya. Oh sebelum oh Laila berarti ya. Ya. Nah, Oke, ini terus? yang bawahnya Lailan. Nah, begitu tuh. Kalau ini kompak Balik kita ya. nih, ya. Gitu. Jadi itu aja sebagai dasar ya, Pak. Karena itu coba lihat ini, Pak. Nih lihat ya, yang saya lingkari. Bapak bacanya apa nih yang saya lingkari? Ala. Nah, kan bukan alan kan? Ya, ya. Ya. Ala. Iya. Tuh. Misalnya ini apa ya yang dugaan saya Bapak familiar ya. Itu ya. Nah, ini nih, coba kata ini ya. Coba. Mustafa. Iya, gitu ya. Ya. Musola. Mustafa. Iya, ada itu. Iya, itu yang lebih populer lagi ya saya. Kalau ini mungkin Pak. Oh, iya. Tuh, coba tuh. 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 Yang ini, yang atas apa Pak? Yang ini? Mudola. Mudola. Ya, panjang pendeknya masih ketukar ya. Hurufnya juga masih ketukar antara yang do dengan sod. Musola. Musola. Iya. Terus yang paling bawah?
Mustafa. Mustafa. Sakit. Pak Bambang ingat kalau menyebut rumah sakit dalam bahasa Arab, Bapak dulu belajarnya apa namanya? Mustafa ya. Iya, kalau saya bukan itu. Dulu belajarnya mustashfa. Oh, mustashfa. Mungkin Mustashfa. beda guru, beda ilmu bisa Mustashfa. jadi. Atau beda Mustashfa. ya beda ingatan bisa jadi. Nah, itu ya Mustashfa. sebagai dasar ya tadi itu. Secara pengetahuan ya, kita mengatakan gampang itu secara pengetahuan. Mustashfa. Namun sebagai penerapan belum tentu itu menjadi sesuatu yang gampang dalam pengertian begitu kita praktekkan langsung kena, langsung dapat gitu. Itu bukan suatu kemestian ya. Realita hidup juga kan demikian. Banyak orang yang beriman, iman itu berarti kan hati ya. Dia tahu dan dia yakini, tetapi tidak serta-merta perilakunya baik. Gitu. Kalau perilakunya tidak baik itu diantara indikasi dia jarang dipraktekkan gitu. Dia tahu bahwa puasa itu gitu ya, bahwa puasa itu wajib. Nah, tapi karena dia tidak sejak dini dia tidak sukses untuk mempraktikkan, jadi ketakutan dia, kekhawatiran dia, kemalasan dia, akhirnya menyebabkan dia nggak bisa sukses. Oke, kita lanjutkan. Silakan Pak Bambang. Dibaca lagi yang baris pertama, lalu dilanjutkan berikutnya. Lam yaqra Salimun ad-darsa tsaniya wa lam taqra kadzalika Laila. Ini dia nih. Lam yusajjil Salimun ad-darsa tsaniya wa lam tusajjil kadzalika Laila. Lam yadzakkar Salimun ad-dasas saniya walam tadakkar kadzalika Laila. Oke, baik. Coba sekarang ya. Nah, kita cek ya. Kita ingin membuktikan soal tadi ya. Soal yang tadi. Bahwa soal pengetahuan. Itu bisa jadi pengetahuan kita sudah oke. Praktik kita belum oke. Nah, coba Pak Bambang baca ini. Tadakkar. Baik. Nah, sekarang coba lihat. Coba lihat ya. Kita mulai dari yang paling sederhana. Ini tadi beberapa kali kita bicara tentang itu. Kita mulai dari alif. Ya, kita mulai ilmunya dari alif. Apa terlihat dengan jelas di dalam kata itu ada alif? Jelas, Pak. Ya, bagus. Oke, kan gampang tuh ya. Nah, kita langkah berikutnya. Kita cek ya. Perbendaraan pengetahuan yang Pak Bambang miliki. Itu sebelum alif itu biasanya bagaimana cara membaca huruf sebelum alif biasanya? Sebelum alif biasanya panjang ya. Ya, itu panjang itu apa panjang ke depan, panjang ke samping, apa panjang ke atas ya kira-kira gimana itu maksudnya? Dalam bahasa lain, apakah yang panjang itu fathahnya, apa kasrohnya, apa domahnya, kan itu bisa saja panjang kan, bisa A, bisa I, bisa U gitu kan. Ya, panjang fathahnya betul. Oke, baik ya. Nah, baik. Berikutnya ya. Ini berdasarkan pengetahuan saja. Jadi ini kan bacanya za, ya. Za kan gitu.
berdasarkan pengetahuan Bapak berikutnya. Gitu. Berdasarkan pengetahuan Bapak berikutnya, kalau sudah naik, maka berikutnya adalah, Turun ya. oke baik ya, coba kita lihat. Tadi naiknya di mana Pak? Za-nya. Za. Berarti setelah za, berikutnya akan jadi, Kasrah ya. ya berarti Zakir. za, Zakir. oke Kir. dah dapat kan, itu dari segi pengetahuan. Zakir. Berikutnya, Zakir. ya berikutnya. Huruf pertama, ini berdasarkan pengetahuan jadi huruf pertama, apakah Bapak tahu secara yakin huruf pertama itu dibaca dhammahkah seperti di yusajil atau dibaca fathahkah seperti di yaqra? Apa Pak Bambang tahu dengan yakin? Domah Ustaz. Zakir. Oke. Kalau begitu digabung bagaimana jadinya? Yuzakir. Oke. Ada lam di awalnya. Oh. Oh ya, lam yuzakir. Lam yuzakir. Oke, itu kan ternyata apa yang kita cross check ya, apa yang kita cross check tadi kan menunjukkan Bapak tahu semua hampir itu. Bapak tahu bahwa ini ada alif fathah, udah naik, kemudian turun, kemudian ini sukun. Nah, itu artinya kan dari segi pengetahuan sudah oke. Dari segi pengetahuan sudah oke. Tapi dari segi praktiknya belum tentu selaras dengan pengetahuan kita. Disitulah arti penting latihan. Ya, disitulah arti penting latihan yang banyak orang malah tinggalkan. Banyak orang tinggalkan. Ya, kita harus berada pada posisi bersabar ya, bersabar karena apa? Teman-teman kita jarang yang suka latihan, jangankan teman-teman kita, guru-guru kita juga kan jarang yang berani untuk mengambil resiko berhadap-hadapan dengan teman-teman kita yang enggan, yang mungkin ada kemalasan untuk latihan, atau mungkin ada alasan lain. Yang kesimpulannya bahwa guru jarang latihan, apalagi kalau kita sebagai murid yang mengikuti guru kita. Nah, karena itu saya bilang kita harus sabar nih. Kita harus sabar karena bahasa itu kebiasaan, kebiasaan itu bisa lahir melalui pengulangan, pengulangan-pengulangan dalam bahasa itu kita bisa lakukan dengan melalui latihan-latihan. Dan untuk latihan itu bisa bentuknya adalah memanfaatkan pengetahuan kita menjadi keterampilan nyata. Gitu. Ya, silakan Pak Bambang untuk kata yang ketiga atau baris ketiga nomor 1. Yuzakir. Lam yuzakir. Salimun. Salamun. Hati-hati Pak, Darasani. hati-hati Pak, hati-hati. Tetap pengetahuannya tetap digunakan. Salimun. Lam yuzakir. Panjang pendeknya. Ya. Lam yuzakir. Salamun. Sania. Walam tuzakir. Panjang pendek tuh, panjang pendek. Masalahnya di panjang pendek. Walam tuzakir. Kazalika Laila. Ulang. Lam yuzakir. Salamun. Nah, coba lihat. Lihat ilmunya. Ada panjang nggak di situ? Salamun. Ibu, boleh kan Bapak jawab supaya nyambung arah pembicaraan kita. Ada yang panjang nggak di situ? Sanya panjang. Ya, kalau panjang berarti naik ya Pak. Oh, salim. Ya. Salimun. Iya. Salimun. Adasasaniya. Walam yudakir. Walam yuzakir.
kazalika Laila. Ingat, Laila itu beda dengan Salim. Ya, ya, Salimun. Ya. Oh, ya. Sebagaimana untuk Salim yakro, untuk Laila takro. Seperti itu pula lah halnya untuk kata yang ketiga. Salimun. Lam yuzakir Salimun al-Dassas. Jadi kok jadi lamnya yang panjang. Ini kayaknya ada yang kok nggak kompak ya Pak ya. Antara apa yang dipikirkan dengan yang diucapkan ada yang nggak kompak ya. Yang satu Lam dari partai kuning, satu partai merah. Jadi Salimun ya. Salimun salah mana sih? Lam yuzakir Salimun al-Dassas saniyah walam yudakir ingat tuzakir Salim dengan Laila beda. ya tuzakir lam tuzakir kazalika Laila. Iya, oke. Nomor 4 bawahnya betul. Iya, silakan. Yuroji. Lam yuroji Salimun al-Dassas saniyah walam turoji kazalika Laila. Lam yutoli Salimun al-Dassas saniyah walam tutoli kazalika Laila. Oke, alhamdulillah. Selamat akhirnya. Ya, masuk. Apa Pak Bambang itunya? Kalau Bapak membaca pengalaman Bapak sendiri selain apa yang kita sebelumnya apa? Lupa, yang kedua kurang latihan. Bapak merasa ada faktor lain nggak selain dua faktor yang menjadi tantangan untuk kita bisa maju lebih hebat lagi selain lupa dan kurang latihan? Kurang latihan dan memang latihannya harus sering. Pak Guru kan kadang pelupa juga udah tua. Iya, berarti tetap itu ya problem kita ya, tetap itu ya. Ya, Pak Guru. Tapi itu insya Allah, asalkan Bapak mohon maaf dalam arti jangan baperan. Bisa lah kita atasi itu. Betul. Asal Bapak jangan baperan, itu bisa kita atasi. Artinya apa? Baperan itu istilahnya maksudnya tidak gampang tersinggung orangnya gitu, enak gitu, itu aman gitu. Ya, kan karena kadang-kadang kita bertemu dengan orang tua kita yang dulu mungkin ya pernah menjabat atau karena dulu memang seperti itu karakter mentalnya begitu, ketika kita ajak diskusi sudah emosinya udah mulai menunjukkan penolakan saja gitu. Dia mulai berpikir-pikir nanya ngapain begini-begini, toh juga tanpa begini saya sudah bisa bahagia dalam hidup. Nah, itu nanti jadinya nggak lanjut lah itu gitu, nggak lanjut ya karena ngapain repot-repot. Tanpa begitu juga nanti cucu-cucu anak bawa THR banyak, belanja ini belanja itu nggak jadilah belajar gitu. Ini harus kuat nih semangat kita, sungguh-sungguh berjuang tuh. Bahwa kita nggak usah pikir-pikirkan hal yang lain. Bahwa ketika kita menjadi orang yang punya pemahaman dewasa, kalau sudah mulai melangkah belajar, ya targetnya sampai bisa gitu. Dan kan memang kita memungkinkan sekali kan kita untuk sana karena kita bisa istiqomah terus. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kita lanjut berikutnya Bu Suryana, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal qara'ta hadzal darsa? La lam aqra hadzal darsa. Hal
sajalta hadza darsa la lam astajal hadzal darsa hal dzakarta hadzal darsa la lam adzakir hadzal darsa hal raja'ta hadzal darsa la lam araji' hadzal darsa hal tola'ta at-tali'a hal tola'ta hadzal darsa la lam at-tali' hadzal darsa. Oke, Pak bagus. Guru. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Sur. Oke, kita melangkah berikutnya ke tahap yang kedua. Setelah tadi sudah mencoba untuk mengembangkan kebiasaan baru, ya, kebiasaan baru, yaitu mencoba mengubah tulisan-tulisan menjadi bunyi. Sekarang kita mantapkan dengan memahami maknanya. Ini kata-kata yang muncul di dalam kotak kan punya kaitan erat dengan kata-kata yang sudah muncul di nomor 1. Ya, kalau di nomor 1 tadi, di kotak pertama maupun kotak kedua sama-sama bentuk mudhari'nya. Ya, tetapi dengan domir yang berbeda. Kalau untuk kotak pertama mudhari dengan domir huwa karena kaitannya dengan salim, sementara di kotak kedua itu domirnya hiya karena dia berkaitan dengan Laila. Nah, kalau ini di nomor 2 ini mudhari'nya muncul di kotak yang kedua dengan domir yang berbeda. Kalau tadi domirnya huwa, kemudian hiya, di sini domir yang muncul adalah apa, Ibu-ibu? Ana. Ana. Nah, gitu ya. Domir yang muncul adalah ana. Nah, lalu di sini letak barunya adalah di kotak pertama yang muncul adalah madinnya. Ya, madinnya dengan domir anta. Jadi sama tadi arti dasarnya ya. Arti dasarnya gitu. Ada yang belum bisa disambungkan dari segi makna? Udah kan sama di atas. Belajar dia Udah sama di atas. sama. Saya, nah baik. Kalau itu sudah bisa, kita minta lagi nih kesediaan Bu Suryanah untuk Ya. membaca ulang. Modalnya adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca dari yang tadi ada yang memang perlu ditingkatkan. Yang pertama adalah ini agak sedikit yang bertasdid Bu Surya. Ya. Agak kurang mantap cengkok dangdutnya. Cengkok dangdutnya agak kurang mantap. Ya, berhenti dikit ya, berhenti ya. Nah, teorinya udah dulu, mantap tuh. Teorinya udah mantap. Parkir dulu, parkir. Nah, kemudian yang kedua, ingat ya bahwa Ya. mudhari yang muncul di kotak yang kedua adalah sama dengan yang sudah muncul di nomor 1. Dengan demikian, cara membacanya sama, hanya karena domir berbeda, huruf yang menandakannya saja yang berbeda. Semisal apa di sini? Di sini mengatakan yakro, di sini mengatakan akro.
Gitu ya. Saya. Nah, di sini mengatakan yakro, lam yakro, di sini mengatakan lam akro. Yang berubah apa yang berubah? Yang berubah hurufnya saja. Yang tadi hurufnya ya, itu kaitan dengan domir huwa. Sedangkan di sini huruf yang muncul hamzah berkaitan dengan domir ana. Itu aja. Sementara yang lain kan sama, fathah, kasroh, fathah, ya. Fathah, sukun, sama di situ. Nah, itu dua modal utama untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Ya, silakan Bu Suryana. Bismillahirrahmanirrahim. Hal qara'ta hadad darsa. Jangan panjang-panjang saya. Iya, Gimana? iya. Coba ya, pertanyaan ke bawah ini nih. Ke Enggak, ini bawah bukan hal. bahasa Sunda ini, bukan bahasa Sunda, ini bahasa Arab. Bahasa Arab itu pertanyaannya yang dimainkan Astagfirullah. hal gitu. Hal Gitu. hal qara'ta hadad darsa. La Hadzal lam darsa. hadad darsa. Iya. Hal qara'ta hadad darsa. La lam aqra hadad darsa. Hal sajjalta hadad darsa. La lam asjal hadad darsa. Ah nih, kelihatannya belum mempan yang tadi. Coba Ibu lihat di nomor 1, kata yang kedua, coba Ibu baca. Jil, oh ini ininya bukannya saknya. Coba baca. Asad Oh, itu Yusaj- aja. Ibu baca dulu. Yusajil. Nah, sekarang ganti ya-nya dengan hamzah. Yasajil. Ah, kok bisa begitu? Orang diganti hurufnya saja. Itu kan ya-nya kan domah. Oh iya. Ya-nya kan domah, jangan diganti Ya domahnya dengan Allah. fathah kan, karena tadi Oh, kesepakatan iya, kita iya. hurufnya saja yang diganti, huruf Iya, penanda iya. domir. Oh iya, 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 iya. Sajal, jadinya sajal, jaknya yang ini, yang tasjid. Bu, Aduh, astagfirullah. Bu Suryana, barisnya tidak usah diganti. Yang diganti hurufnya saja. Barisnya tidak usah diganti. Yang diganti Oh iya. hurufnya Oh, saja. iya, mudeng. Astagfirullahaladzim. Ulang lagi dah. Hal sajjalta hadad darsa. La lam asajil. Asajil Ibu, jadinya. Bu, coba lihat nih yang saya ini ya. Coba lihat nih. Tuh. Nih. Ya. Tuh. Coba ya-nya barisnya apa? U. Nah, sekarang coba ya ganti dengan hamzah. A. Jangan. Yang Sa. diganti Sa. kan tadi barisnya apa? Ya, ini barisnya apa? U. Iya, kalau hamzah, ya diganti dengan hamzah. Hamzah kalau barisnya domah jadinya U. iya, jangan jadi A. Oh, usajil jadinya. Nah, begitu jadinya. Usajil. Itu yang tadi kita ulang-ulang mengatakan. Ini karena domirnya yang berubah dari huwa ke ana, jadi yang diganti huruf penanda domirnya saja. Kalau huwa penanda domirnya ya, kalau ana penanda domirnya hamzah, tapi kalau barisnya sama, tidak usah diganti. Ya, silakan diulang. Ini lagi. Usajil. Hal
hal sajalta hadad darsa la lam usajil hadad darsa. Oke, terus Hal Jakarta hadad darsa la lam nah lupa lagi apa ini tak jawabnya uzakir hadad darsa oke. hal rojata hadad darsa la lam roji hadad darsa. Oke. Hal tol tolakta hadad darsa la lam ut toli' hadad darsa. Ulang sekali lagi. Ulang baca kayak tadi. Yang terakhir. Oh. Hal tolakta hadad darsa la lam ut. Kok jadi begitu? Lihat Oh. ke atas dulu. Lihat ke atas. Yutoli'o. Jadinya. Jadinya? Utoli'u. Oh, iya. Panjang pendeknya Bu dilatih nggak apa-apa. Agak panjang. Utoli'u. Iya. Utoli'o. Ada lamnya. Utoli'u. Ada lamnya. Ut. Ada lamnya. Toli. Yang di depannya. Bisa lihat ke layar sebentar, Bu. Iya. Tuh. Oh iya, nulis ini baca ini lam. Lam. Utoli'u. Ada lam. Lam. Ada lam apa? Lupa nih. Iya. Kalau ada lam ujungnya sukun, jangan uu lagi. Oh iya, lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Sudah ada sukunnya. Iya. Itu sukunnya udah ada di tulisan. Iya. La ini. Tolak tak. Lihat ke atas, lihat ke atas. Hal. Yutoli. Enggak ini. Hal tolak tak. Hadad darsa la lam utoliak hadad darsa. Iya, oke, baik. Terima kasih Bu Sur. Selanjutnya silakan Bu Nuri nomor 3, silakan. Ini sya ya Pak Guru titik ini ya. Iya, sya. Hal syahati
baromijal tilviziyuni ya Laila hal syahati hadiqatal hayawanati ya Laila hal syahati tilkal mubaratal ya Laila hal syahati al film al jadida ya Laila hal syahatil masrohiyatal masyhurata ya Laila. Iya, oke, bagus. Nah, kita ke berikutnya, Pak Bambang, Bu Sur, ada Ya, yang belum dipahami dari nomor 3? ini hal Syahada. syahadah. Iya, Awalnya syahadah ya. syahada. Iya, jadi Syahati. Syahadati. Padanya diomong nggak? Dibaca nggak? Sukun. Menyaksikan. Ya, Syahadat. syahati. Syahadat jadinya ya. Syahati. Kan ini Sahati. hal, pakai pertanyaan. Hal. Sahati. Jadi ini panjang ya, membuka. Ya. Ininya. Hurufnya jadi panjang, sahati ya. Sahati. Kayak dalil tulisannya. Ulang lagi. Baromi. Al syahati baromijal televisiuni. Menyaksikan nonton TV ya Pak Guru kan ini nonton Iya. Program. menyaksikan Iya. acara TV. Iya. Iya, program TV. Kadang-kadang menyebutnya acara. Acara Kita ya. ikuti acara berikutnya atau program berikutnya, tapi lebih sering acara ya. MC juga sering berkata begitu. Iya. Acara. Ini hayawanati ya. Ya kan udah pernah Yang nih bawah? kayaknya yang di sebelumnya hadikotal Hewan, ini kan hayawan. hewan itu. Hewan. Iya, hewan. Ragunan, kalau kita kan ada di Ragunan. Iya. Hadikoti ya. Hadikoti hayawani. Iya. Pak Hayawanati. Bambang pernah ke Ragunan, Pak Bambang? Lama, udah lama. Apa nama lengkapnya apa itu? Kebun binatang. Iya, itu bahasa Indonesia. Ini bahasa Arabnya begitu. Zuzu. Tilka mubarakat. Mubarokan. Yang keempat ini udah Mubaroh ini ya Mubaroh. Tandingan. Mubaroh. Pertandingan. Iya, pertandingan. Kalau keempat ini apa? Film. Al-Ghailima ya. Hadida. Pak itu Pak film Pak, film baru. TV. Film jadi. Filma. Oh, filma ya. Filma bukan minyak goreng. Filma jadida ya. Filma jadida. Masrohiyata masyhurata. Masyhur terkenal. Masyhurata. Kalau di Jakarta dulu di Senen ya ada ya Masrohiyah itu di Senen. Itu gedung apa namanya itu? Itu yang wayang itu ya. Gedung wayang Senen. Iya. Itu Masrohiyah ala Indonesia itu. Kemudian ada ini juga, ada perakan iya. gitu. Sekarang mah gedung pertunjukan kesenian yang di itu Pak Guru lapangan Banteng. Bukan ya KJ yang di lapangan Banteng kan ada juga. Pasar Baru seberangnya Pak. Itu gedung kesenian kan itu buat gedung kesenian. Tapi udah jarang nggak ada yang pakai. Masriata Masuro ya. Masurata. Itu sudah jadi bahasa Indonesia tuh. Dia paling masyhur gitu. Iya. Sudah masyhur. Sudah masyhur. Terkenal gitu.
Oke. Baik, sudah bisa dipahami? Ya Ustaz, udah. Pak Ya, Guru. nanti kita lanjutkan ya dengan latihan berikutnya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jadi tadi beberapa hal yang kita bisa perkuat kembali, tetap ini ya, tetap kita akan kawal ya, kita akan kawal soal makhrajnya iya, soal panjang pendeknya iya, soal tasdidnya iya, kemudian membaca kata sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Yang tentu itu adalah sebagai tindak lanjut dari pemahaman kita terhadap makna yang ada dalam kalimat yang kita kaji. Baik, Ibu-ibu, apa sekalian, dengan demikian berakhirlah Pak kajian Guru, kita. tanya dulu Pak Guru. Ya, Bisa silakan. tanya sebentar Pak Guru. Tanya dulu Pak Guru. Ya, Sebentar. silakan. Ini nomor 3 ini nggak ada latihan lam sama la ya, nggak ada ya. Biasa aja ini. Nulis maksudnya, nulis Pak Bambang. Tidak ada latihan apa-apa. Lam sama la gitu. Enggak ya. Ini biasa aja ya. Pahala. Iya, iya, iya. Sahadi. Iya. Udah Pak. Baik. Oh, ya, Bu. Baik. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, dengan berakhirnya latihan tadi yang dengan bersama Bu Nuri, maka berakhir sudah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Sampai bertemu pada pertemuan kita yang akan datang. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mau makan apa, Mak? Ya, baik. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih, Sekali Pak lagi Guru. terima kasih. Terima kasih, Pak Guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama Terima kasih, Bapak Pak sekalian.